Halo semuanya, sekarang kita ada di periode 3 yang dimana ekonomi sebagai haluan negara. Saatnya ekonomi menjadi panglima adalah pergantian rezim mengubah haluan Indonesia sekarang. Giliran pembangunan ekonomi menjadi panglima Orde Baru mengambil langkah-langkah yang berhasil menstabilkan dan mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia, guys. Nah, kalau ini ada posisinya adalah dulu agen revolusi, kini agen pembangunan. Berkat cadangan devisa yang meningkat, Bank Indonesia bersama pemerintah bisa memberikan berbagai skema kredit. Yang diutamakan adalah sektor-sektor produktif agar inflasi bisa dikendalikan. Bank Indonesia juga bisa makin fokus mendorong pertumbuhan Dewan Moneter kembali aktif tetapi hanya sebagai badan koordinasi. Nah, kalian bisa lihat di sini itu ada bacaan-bacaan seperti periode 3 itu. Di sini ada clearing manual di mana ada bank clearing. Ini adalah periodenya, ada warkat clearing, bil lihat saldo clearing, rekap neraca clearing, rekap neraca gabungan, pendebatan kredit tarik kenong giro bank di Indonesia, kegiatan pertemuan clearing dan kegiatan penyelenggaraan clearing, dan seperti ini alurnya kira-kira. Nah, sistem clearing. Pengembangan lalu lintas giral dilakukan antara lain dengan mewajibkan bank-bank mengeluarkan giro biliat dan lebih sesama meriksa calon nasabahnya. Pada 1967, Bank Indonesia membentuk lembaga clearing di Jakarta dan kota-kota besar lainnya sebagai penyelenggara perhitungan clearing setempat yang kemudian disentralisir untuk teman-teman manfaatkan clearing sebagai alat pengawasan dan pembinaan bank. Halo semuanya, selanjutnya itu ada periode 4 di tahun 1983 sampai dengan 1997 yang dinamakan oleh globalisasi ekonomi, hilangnya batas negara. Tumpuan harapan untuk menggerakkan perekonomian Indonesia dalam tahun 1980-an adalah sektor non-migas. Dalam pengertian yang luas, sektor juga adalah anggaran maupun pinjaman lunak luar negeri kurang bisa diharapkan, sehingga satu-satunya harapan dan perlu digalakkan adalah sektor masyarakat atau swasta yang diucapkan oleh Arifin M. Siregar, Gubernur Bank Indonesia, Prakarya 12-16 Desember 1983. Halo semuanya, kita sudah mencapai di periode 5 yang kita ketahui adalah di tahun 1997 sampai 1998 terjadi inflasi besar-besaran di Indonesia nih guys. Nah, krisis dari segala lini yang dimana 16 bank ditutup oleh pemerintah. Jadi saya sudah pernah bahas di video sebelumnya di video Bank Mandiri, Museum Bank Mandiri. Jadi di situ ada penjelasan lebih detail, tapi di sini saya akan menambahkan beberapa informasi yang terdapat di Museum Bank Indonesia ya teman-teman. Jadi rupiah terhantam menyusul krisis nilai tukar baht Thailand yang seperti sudah kita ketahui di tahun 1997 baht Thailand mengalami krisis baht sehingga dia jadi berpengaruh gitu ke negara-negara tetangganya seperti salah satunya adalah Indonesia. Jadi di sini upaya intervensi gabungan Bank Indonesia bersama otoritas moneter Singapura dan Jepang tidak terlalu banyak menolong kestabilan nilai rupiah. Modal asing ditarik, spekulasi di pasar uang dan pasar valuta asing narak, rupiah makin terpuruk setelah kerusuhan Mei yang kita ketahui di tahun 1998. Rupiah sempat diperdagangkan pada kisaran 16.500 rupiah per dolar pada Juni 1998. Sebelum krisis $1 beberapa dalam kisaran 2.300 rupiah. Pada akhir 1998, nilai rupiah mulai bergerak stabil pada kisaran 7.500 rupiah sampai dengan 8.000. Setelah pasar bersikap positif terhadap perkembangan ekonomi dan kebijakan pemerintah baru, pemilu 1999 yang berjalan dengan lancar berpengaruh pada positifnya rupiah makin meningkat dan tidak terjadi lagi inflasi yang disebabkan oleh tahun 1998. Sekarang sudah di di tahun 1999 sampai 2004, di mana di tahun ini adalah proses pembenahan pasca krisis di tahun 1997 sampai 1989. Nah, di sini adalah tuntutan dan tugas Bank Indonesia berdasarkan Peraturan Nomor 23 tahun 1999 atau Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999. Seperti ini undang-undangnya. Selanjutnya adalah peran bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang lalu lintas bursa dan sistem nilai tukar. Selanjutnya di sini adalah berhubungan dengan arsitektur perbankan Indonesia. Dan yang di sini adalah sistem teknik. Dan yang ini adalah peran Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang surat utang negara. Selanjutnya, kita ada di periode 7 pada tahun 2004 sampai 2011. Di sini ada fokus ulang peran BI. Yang pertama itu ada amandemen Undang-Undang BI, penyelenggaraan sistem pembayaran, pengadilan moneter dalam hubungan antara BI dan pemerintah. Yang selanjutnya ada inflation targeting framework,
Terus ada penyempurnaan fungsi the lender of the last resort atau bank sentral. Terus selanjutnya ada mata uang dan beralihnya tugas pengawasan bank.